Kalau kita mendengar berita, melihat fakta yang ada di Jogja, Gunung Merapi meletus begitu dahsyat, bencana luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bencana alam sehebat apapun juga, pemulihan itu bisa cepat terjadi. Kita ingat 6 tahun yang lalu, berapa hari lagi kita akan memperingati gempa besar di Nabire? November 2004 yang lalu. Ngeri keadaannya. 6 tahun berjalan, kota Nabire sudah pulih lagi. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Basior baru selesai. Ngeri keadaannya, ratusan korban meninggal. Kita percaya nggak akan lama pemulihan juga bisa dikerjakan, bangunan-bangunan bisa didirikan. Merapi yang begitu menakutkan, kita tidak tahu bagaimana keadaan yang selanjutnya, tapi kita percaya pemulihan pasti akan terjadi. Tapi bencana terbesar, saudara, saya mau katakan hari ini kepada semua kita, bencana terbesar itu adalah bencana dalam keluarga. Itu yang sulit untuk dipulihkan kalau bukan karena kuasa darah Yesus Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa bencana terbesar itu dalam keluarga? Karena ada anak-anak dalam keluarga itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga, dampak terbesar itu pasti anak-anak yang merasakannya. Dan kalau anak-anak yang merasakannya, maka anak-anak itu ke masyarakat, dan anak-anak itu membentuk masyarakat. Maka dengan sendirinya masyarakat akan dihancurkan. Siang tadi tanpa sengaja, dan saya tidak punya persiapan, kami ketemu seorang guru saya dengan Pak Melgi, Pak Pendeta Melgi. Tiba-tiba ditanya, Bapak, saya punya satu pertanyaan, Bapak tolong jawab. Terus saya sambil guyon, bayar ya? Saya bilang begitu. Saya pikir dia tanya apa Pak Guru ini. Ketika dia melontarkan pertanyaannya, saya kaget. Pertanyaannya begini, Bapak kan tahu bagaimana AIDS sekarang ini sedang merajalela di tanah kita Papua. Betul. Bagaimana cara mengatasinya? Langsung saya bilang kepada dia, dan dia kaget. AIDS itu bukan masalahnya, itu akibat. Yang kita harus selesaikan adalah penyebabnya. Lalu dia bilang, iya itu penyebabnya karena free sex. Karena bukan, saya bilang. Dia kaget lagi. Kalau bukan karena free sex, karena apa? Karena keluarga. Akar permasalahannya ada di keluarga. AIDS tidak akan laku, tidak akan merajalela kalau keluarga itu dipulihkan. Termasuk begitu Pak, bagaimana kemabukan? Sama, saya bilang, itu akarnya pada keluarga. Kalau hubungan orang tua itu baik, maka anak-anak akan baik. Kalau hubungan suami istri baik, maka rumah tangga itu pasti penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kendalikan AIDS, jangan cegah mabok atau sejenisnya, tapi cari akar permasalahannya. Itu keluarga. Maka itu tadi ketua panitia apa ya? Pak siapa namanya saya lupa. Yohanes menulis begini, saya mau bacakan. Tingkat emosional yang tinggi dan tidak dapat dikendalikan dapat berakibat pada ketidakharmonisan dalam keluarga maupun pelayanan serta pekerjaan yang ditekuninya. Pak Yohanes luar biasa. Ini hikmat dan penelitian yang hebat. Saudara, kalau rumah tangga tidak harmonis, itu dampaknya besar. Maka itu saya katakan bencana terbesar di Indonesia itu bukan bencana alam, tapi bencana ketidakharmonisan keluarga. Dampaknya itu ngeri. Sampai dikatakan di sini serta pekerjaan pun yang ditekuninya akan berantakan. Coba bayangkan, kalau pulang kantor sudah capek, sampai rumah maunya istirahat, mau santai untuk besok persiapan kerja lagi. Sampai rumah malapetaka terjadi. Suami istri ribut, anak-anak nakal. Bagaimana mau istirahat? Mau makan aja tidak enak. Lalu tidur malam itu terganggu. Besok kembali kerja, stres. Apa mau dikerjakan? Apa hasil pekerjaan kita di kantor kalau malamnya di rumah tidak beres? Saya lanjutkan. Ketidakharmonisan bisa menyebabkan hancurnya suatu keluarga
yang tentunya merupakan sendi dari suatu bangsa yang bermoral. Bencana moral. Terima kasih Pak Pertawi akan tulisan ini. Bencana moral ini jauh lebih besar daripada bencana alam sebesar apapun. Nanti Desember bulan depan, semua kita, bukan cuma bangsa Indonesia tapi dunia, akan mengingat lagi tsunami hebat yang pernah melanda dunia. Tsunami Aceh 2004 itu saudara, tsunami yang terbesar di dunia. Belum pernah terjadi tsunami sehebat itu. Tsunami yang terbesar sebelum Aceh itu tsunami waktu Krakatau meletus tahun 1883 yang lalu. Tapi korban tidak sebanyak tsunami Aceh. Toh sekarang Aceh sudah bisa dipulihkan, sudah normal lagi keadaan masyarakat. Memang duka belum selesai bagi yang korban meninggal, tapi bisa dipulihkan. Tapi keluarga, saudara-saudara, ini bencana yang terbesar. Maka itu saya ingin berkata kepada pemerintah, jangan tanggulangi AIDS dengan banyak dana, tanggulangi keluarga lebih dulu. Harmoniskan hubungan suami istri, maka bencana moral itu tidak akan terjadi. Saya lanjutkan, saya ulangi ke kata ini bagus. Ketidakharmonisan bisa menyebabkan hancurnya suatu keluarga yang tentunya merupakan sendi dari suatu bangsa yang bermoral. Bencana moral dapat memberikan dampak ketidakpastian. Mungkin saja membuat banyak orang yang kecewa, stres, dan putus asa dalam menjalani hari-hari hidupnya. Betul. Saudara, apa saja yang terjadi di rumah kita, itu dampaknya pasti ke masyarakat. Itu pasti. Maka itu suami istri, semua kita yang mendengar, bukan cuma di Kesos ini, tapi di seluruh warga Nabire yang mendengar lewat radio, lewat HP, lewat apa saja saat mendengar suara ini. Ingat, kalau kita mau dipulihkan, kalau tanah kita mau dipulihkan, kita pulihkan keluarga kita lebih dulu. Kepada adik-adik, kepada anak-anak, saya berdiri mewakili orang tua kalian semua. Saya minta maaf kepada anak-anak. Kami sering ribut dan tidak menjadi contoh buat kalian. Kami berharap kalau kalian nanti membentuk rumah tangga, jangan seperti kami yang berantakan ini. Bentuklah rumah tangga yang benar, supaya anak-anak kalian jadi anak-anak yang luar biasa. Sejak awal, saudara, sejak awal, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sayang keluarga. Awal 80-an yang lalu, tiba-tiba Roh Kudus menanyakan kepada saya begini, Daniel, kalau kamu ketemu setan, tanya mereka, apa yang paling mereka benci? Saya bingung. Kenapa? Kalau saya ketemu setan harus tanya apa yang paling mereka benci? Saudara, tapi karena Roh Kudus menyuruh, saya coba ingin tahu, kira-kira apa yang paling setan benci? Saudara akan kaget dengar jawaban ini. Maka itu sejak awal 80-an, waktu itu saya belum menikah, saya mengambil keputusan untuk menekuni pelayanan ini. Setan berkata begini, maka itu kalau saudara pun ketemu, tanya mereka. Yang paling setan benci adalah keharmonisan suami istri. Dia tidak benci yang lain, satu ini. Sebab setan tahu, kalau suami istri dihancurkan, anak-anak pasti hancur. Anak-anak itu generasi berikut. Kalau generasi berikut hancur, maka yang berikut dan berikutnya akan hancur terus. Bukan free sex yang harus kita hadapi, bukan. Itu akibat. Anak-anak muda, kita tahu kerusakan negeri kita ini karena free sex ini. Dari Pak Andreas kami diberitahu, dari data kesehatan ada satu kampung di pedalaman, satu kampung. Ketika diadakan tes HIV, satu kampung dengar, semuanya kena, dari yang tua sampai yang muda. Saudara tahu akibat AIDS? Kalau satu orang kena AIDS, maka ada dua lingkaran. Lingkaran pertama itu 100 orang terdekat pasti kena. Lingkaran kedua 1000 orang yang kena. Nah sekarang bayangkan kalau di Papua penduduk kurang lebih 2 juta ini, lalu kena AIDS sekian ribu, berarti semua kita nggak ada yang lolos di tanah ini.
karena dampak. Nah itu semua kembali kepada keluarga, kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Mari dalam semua pelayanan kita menekankan masalah keluarga ini dalam hidup kita, karena ini penting sekali. Jadi sekarang kita harus tahu bahwa satu saja, bukan dua, tapi satu yang setan sangat tidak suka adalah keharmonisan keluarga. Maka itu bagi keluarga yang rajin bertengkar, hari ini kita bertobat. Hentikan pertengkaran itu, karena hanya anak-anak yang akan jadi korban. Anak-anak yang jadi korban, maka mereka lari keluar untuk cari sesuatu. Nah di luar rumah itulah setan sudah mengincar anak-anak kita. Dan di situ semua kejahatan terjadi, perjudian, kemabukan, mencapai itu menghisap ibon sampai kepada seks bebas. Itu semua harus dimulai dari keluarga kita. Keluarga Nabi yang diberkati Tuhan. Mari jangan sibuk yang lain. Ingat, saya ulang-ulang ini, bencana terbesar bukan masalah tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tidak. Bencana terbesar adalah kehancuran rumah tangga. Itu dampaknya sangat mengerikan. Anak-anak yang melihat kekerasan di rumah karena orang tua berkelahi, maka itu terekam di memori anak-anak itu. Dan anak-anak merekam ketakutan, merekam kehancuran dalam hidupnya. Maka itu perlu kita untuk menjaga diri dalam hidup ini. Di antara semua pengalaman pelayanan saya, satu yang saya nggak akan lupa, tahun akhir 70-an yang lalu, awal 80-an, ada seorang pemuda mau menikah. Lalu dia datang kepada saya. Dia bilang, saya mau menikah, tapi saya tahu dia ini belum punya pacar, belum punya calon. Lalu saya tanya, siapa calonmu? Belum ada. Nah kenapa kamu mau menikah? Kan heran bukan? Tapi masalahnya bukan mau menikah dengan siapa. Saya itu takut untuk menikah. Nah lebih bingung lagi. Mau menikah tapi takut untuk menikah. Lalu kenapa kamu takut menikah? Kalau saya menikah, jangan-jangan saya bisa bunuh istri saya. Saya lebih bingung lagi. Pacar belum punya, calon belum punya, lalu bilang mau bunuh istri. Saya tanya, istri siapa yang kamu mau bunuh? Ya mungkin istri saya. Kenapa mungkin? Nah kan menarik bukan buat saya. Maka itu saudara, saya betul-betul percaya manusia itu perlu dipulihkan karena hal ini. Lalu dia cerita, waktu saya masih kecil, saya melihat ayah ibu saya berkelahi. Salah seorang dari mereka bawa gunting, mau bunuh, tapi menghindar. Lalu gunting itu nancap di kusen pintu kamar papa mama. Oh ya, kamu umur berapa waktu itu? Saya tanya. Saya tidak ingat, saya masih kecil. Terus akhirnya saya bimbing dia. Nah kebetulan dia dengan orang tuanya belum pindah rumah sejak dia masih kecil. Berarti kamu masih tahu di mana bekas luka di kusen pintu kamar mereka. Saya masih tahu. Kalau begitu saya harus ketemu mereka. Aduh jangan. Saya bilang, orang tua saya tidak tahu kalau saya masih menyimpan kejadian itu. Tapi ini pahamu perlu sembuh. Orang tuamu harus tahu. Kalau mereka tidak tahu, maka kamu ketakutan kalau kamu ribut dengan istrimu, nanti kalau menikah kamu bisa bunuh dia, mungkin bisa terjadi. Harus sembuh. Saya bimbing dia pelan-pelan. Akhirnya dia setuju. Kami datang ke rumah. Saya dengan anak itu, si bapak tidak ada, hanya ada ibu. Dengan pelan-pelan saya berkata untuk minta maaf. Bukan saya mau mencampur urusan keluarga, tapi ini penting untuk masa depan anak. Saya bilang bahwa anak ibu ini takut untuk menikah. Si ibu kaget, kenapa dia takut menikah? Kan ibunya nggak tahu. Saya ngomong perlahan-lahan. Saudara, ketika saya sampai kepada kata, karena dia masih ingat ketika bapak dan ibu berkelahi waktu itu dan pakai gunting. Gunting itu nancap di pintu kusen. Anak ini masih ingat. Oh, saya lihat wajah ibu itu berubah. Maka saya bimbing dia, ibu, izinkan anak ini menuju ke kamar ibu untuk menunjukkan bekas luka gunting itu. Akhirnya kami bertiga menuju ke kamar itu dari ruang tamu. Kami berjalan. Saudara, ketika anak ini pegang bekas luka itu, saya melihat juga ada bekas di situ. Ketika tangan anak ini menyentuh kusen kamar orang tuanya,
Si ibu itu menjerit, dia tutup kedua mukanya dengan kedua belah tangannya dan terduduk di lantai sambil menangis. Lalu saya ajak anak ini untuk duduk bersama-sama. Jadi kami bertiga duduk bersama. Saya biarkan si ibu menangis dulu sampai dia puas. Setelah si ibu itu puas, saya ngomong, atas nama Tuhan sebagai hamba Tuhan saya berkata, Ibu, maukah ibu minta maaf pada anak ini bersama bapak, walaupun suami tidak ada. Nggak bisa minta maaf, dia menangis lagi. Anak ini menangis juga. Saya pegang pundak ibu itu sampai saya doakan. Setelah agak reda, ibu ini datang kepada anak itu dan dia peluk anaknya. Dia bilang, Mama minta maaf. Dan satu kalimat yang saya nggak akan lupa, Mama nggak tahu kalau kamu tahu kejadian itu. Lalu saya doakan, saya bilang anak itu, maafkan ibumu, maafkan bapakmu akan kejadian itu. Ketika dia maafkan, si ibu menangis lagi. Cukup lama. Setelah saya anggap selesai, maka kami berdiri kembali ke ruang tamu. Terus ibu itu suguhkan sesuatu sebelum kami minum, berdoa. Terus salah satu saya tanya, Ibu, kira-kira anak ini umur berapa waktu kejadian itu? Saya minta maaf, saya bilang, saya nggak ingat. Tapi yang saya ingat, dia belum punya adik. Pak, jadi saya tahu itu. Oke, kalau gitu anak ini punya adik umur berapa? Hampir 3 tahun lebih. Saya ambil aja 3,5 tahun. Dia punya adik, lalu saya kurangi 9 bulan. Bisa ngerti maksud hitungan itu ya? Saudara bayangkan, jadi umur berapa anak itu merekam peristiwa orang tua berkelahi mau saling tusuk? 2 tahun lebih. Sejak hari itu saya mulai meneliti masalah kejiwaan. Rekaman yang direkam oleh mata seorang manusia itu sulit dihapuskan di memorinya. Sekali saja seorang ayah pernah pukul ibu dari anak itu, gambar itu terekam dan sulit untuk dihapus. Satu hari kalau dia menikah, setan kurang ajar akan diputar ulang rekaman pemukulan itu. Dan ketika dia ribut dengan istrinya atau suaminya, maka terjadi pemukulan. Hari Jumat minggu yang lalu, baru seminggu hari ini, kami suami istri masih nangani satu masalah. Dan ini sedang di pengadilan. Istri pukul suaminya sampai biru-biru. Ini aneh kasus ini. Istri pukul suaminya. Anaknya baru 1 umur 7 tahun, punya kelainan jantung sejak lahir sudah. Nah, dalam persidangan itu kami bimbing, jangan sidang perceraian. Enggak, saya enggak bilang sidang perceraian, tapi sidang penganiayaan dalam keluarga. Saudara, kenapa bisa terjadi? Ya karena dari kecil. Akhirnya si istri cerita bagaimana waktu dia masih kecil, masih anak-anak, melihat perkelahian orang tuanya. Dan dia ngaku seringkali kalau dia emosi pada suaminya, mukul itu sudah biasa. Maka itu orang tua, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Inilah bedanya manusia dengan binatang. Binatang tidak punya memori, walaupun binatang punya daya ingat. Manusia punya daya ingat, manusia punya memori. Nah, bedanya daya ingat dengan memori itu di sini. Daya ingat itu bisa lupa, tapi memori itu nggak bisa lupa. Nah, jeleknya, ini celakanya. Memori manusia lebih cepat untuk merekam yang negatif daripada yang positif. Maka itu warga Nabi yang diberkati Tuhan, hentikan pertengkaran pertikaian kita di rumah sebagai suami istri. Karena itu merusak kehidupan anak-anak. Sangat merusak. Anak-anak tidak bisa dihalangi untuk melihat dan mendengar apa yang terjadi di rumah. Saya ulangi, anak-anak nggak bisa dilarang, anak-anak nggak bisa dihalangi untuk melihat dan mendengar apa yang terjadi dengan kita orang tua di rumah. Anak-anak pasti akan merekam semuanya itu. Jadi inilah bencana terbesar dalam hidup manusia.
Lagi sekali bukan tsunami, bukan gunung meletus, bukan gempa bumi. Semuanya pernah terjadi dan kita sudah pulih. Cepat bukan? 6 tahun. Kalau kita lewati gempa Nabire yang terbesar itu, kita sudah pulih. Nggak ada orang takut lagi. Tapi kalau bencana rumah tangga itu sulit untuk dihapuskan. Minta anugerah Tuhan betul-betul. Jadi begini ibu bapak saudara-saudara, menurut 1 Korintus 15 ayat 33, yang sudah hafal ulang lagi, yang belum tahu silakan buka 1 Korintus 15 ayat 33. Ditulis dengan jelas, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan ngawur, jangan sembarang. Itu arti kata jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, firman ini tidak berlaku untuk binatang. Sebab binatang gak pernah terpengaruh dengan pergaulan. Betul? Kumpulkan satu anak sapi dengan ribuan kuda, sapi tetap sapi, gak akan jadi kuda. Betul? Kumpulkan seekor anak bebek dengan ribuan ayam, bebek tetap bebek, nggak akan jadi ayam. Binatang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan. Maaf kalau saya pakai istilah ini, jangan ada yang marah. Kalau ada satu anak pendeta, kumpulkan 5 maling, pasti jadi maling dia. Karena itu manusia. Manusia itu sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Kalau binatang tidak, kan ada memori. Jadi kalau saya pakai bahasa ilmiah 1 Korintus 15 ayat 33 itu begini. Siapa tahu sepotong spon busa, tahu ya, bersih, bagus, baru. Waktu saudara pegang, lalu saudara ingin pegang sesuatu yang lain, maka busa itu spon itu harus diletakkan. Nah, waktu saudara meletakkan spon itu, saudara tidak melihat. Ternyata di tempat yang spon itu mau saudara letakkan, baru ada tumpahan air kopi. Pertanyaannya, busa ini bisa memilih untuk menyerap atau tidak? Coba jawab, bisa atau tidak? Tidak. Busa itu akan menyerap benda cair apa saja yang dia tempel, walaupun dia tidak suka. Saya ulang, ini kata penting. Seperti itulah manusia. Kalau binatang tidak. Manusia itu seperti busa. Ketika masih bayi, masih anak-anak sampai remaja, maka itu tolong keluarga-keluarga, busa-busa atau spon-spon yang Tuhan percayakan kepada kita di rumah, lindungi mereka supaya mereka tidak ada di benda cair yang salah. Mengertikah ilustrasi ini? Supaya mereka tidak berada di benda cair yang salah. Karena mereka tidak bisa memilih mana yang diserap dan mana yang tidak. Maka itu hati-hati pengaruh-pengaruh media, baik itu internet, baik itu TV, baik itu DVD. Pengaruh itu, sekali anak itu melihat, langsung nancap di memorinya, dan itu sulit untuk dihapuskan. Maka itu bagi yang punya anak kecil, jaga. Jangan anggap enteng bayi-bayi itu. Tahun 80-an itu saya menemukan sebuah penelitian di Amerika, bagaimana sekelompok ahli anak ingin mempelajari kehebatan memori anak itu. Maka itu dengar, sebelum lebih jauh, saya tanya begini kepada ibu bapak saudara semuanya. Menurut saudara, orang dewasa atau anak-anak yang lebih cepat hafal iklan-iklan di TV? Pasti anak-anak. Cepat sekali. Anak-anak itu 2 kali nonton langsung bisa menirukan. Betul tidak? Hebat sekali. Nah, lihat celakanya. Apa yang mereka tirukan, mereka tidak tahu itu barang apa. Betul tidak? Mereka tidak tahu itu barang apa. Mengapa memori anak-anak begitu hebat?
untuk menyerap sesuatu daripada memori orang dewasa. Sebab memori anak-anak itu masih polos, masih kosong. Kalau saudara punya komputer, wah itu CD-ROM-nya itu apa itu bukan cuma mega tapi berapa giga, di memorinya masih kosong. Lah memori kita yang sudah dewasa ini mau sebesar apapun juga terlalu penuh. Belum lagi menyicil utang kredit ini, ya rumah, PLN, wah semuanya sudah. Jadi memori kita sudah penuh. Kalau memori anak-anak, oh masih kosong banyak. Jadi mereka menyerap semua yang mereka lihat dan mereka dengar, yang negatif maupun yang positif, yang salah maupun yang benar. Mereka tidak bisa memilih, masuk semua. Maka itu berapa banyak orang tua kagum pada anak-anaknya. Saya percaya semua kita pasti punya pengalaman ini. Suami istri lagi duduk bicara-bicara, terus anaknya lewat, cuma 2 kali lewat. Nanti dari ujung sana anak sudah bisa ikut nyeletuk. Betul tidak? Kaget, kapan dengar ini anak? Kok bisa ikut nyambung ngomong? Mereka cepat sekali memori anak-anak itu. Maka itu ibu bapak, saya ulangi lagi, bencana terbesar bukan gempa bumi, bukan gunung meletus, bukan tsunami, bukan banjir. Tapi bencana terbesar adalah kalau keluarga hancur. Anak-anak itu akan jadi bencana besar di masyarakat. Maka itu kepada semua tokoh masyarakat, kepada semua LSM, khususnya kepada pemerintah, menanggulangi kerusakan moral di tanah Papua. Bukan perlu dana banyak, bukan perlu panggil ahli, tapi mari kita semua pulihkan keluarga kita lewat semua cara yang ada, karena itu yang penting. Nah, kira begini penelitian itu. Beberapa ahli anak mengambil sampel contoh beberapa bayi, semuanya di bawah umur 1 tahun. Jadi ada yang 5 bulan, 7 bulan, terus sampai di bawah 1 tahun. Mereka dengan ibu bayi ini masing-masing, mereka disuruh keluar dari rumah ke rute yang sama, ke jalan yang sama untuk seminggu. Terus diawasi, diamati bayi-bayi ini. Luar biasa hasilnya. Hari pertama, rute yang baru dilewati oleh ibu dengan bayinya. Itu bayi pasti gelisah sekali. Entah itu lagi digendong atau didorong pakai kereta dorong. Tapi aneh, kalau sudah hari ke-3 atau ke-4 atau ke-5, nah maksimalnya itu hari ke-5. Jadi tergantung kecerdasan masing-masing bayi. Jadi rata-rata hari ke-5 tenang, hari ke-6 tenang, hari ke-7 tenang. Ada yang hari ke-3 semua mulai tenang, ada yang hari ke-4 tenang. Tapi rata-rata semua bayi pada hari ke-5 sudah tenang. Jadi maksimumnya 5 hari, minimumnya 3 hari. Mereka bingung, kenapa? Minggu berikut rute dirubah. Kaget. Saudara, minggu kedua mulai diubah rutenya itu. Sama. Hari pertama gelisah, hari kedua gelisah, hari ketiga mulai tenang. Mereka para ahli ini mulai meneliti, kenapa? Ada apa ini? Minggu ketiga diubah lagi rutenya, bingung lagi, gelisah lagi bayi-bayi. Hari ketiga mulai tenang. Akhirnya mereka mulai menganalisa. Setelah 3 minggu dalam penelitian, kenapa bayi-bayi ini gelisah? Jawabannya sangat mengagetkan. Maka itu bagi yang pernah punya anak akan tahu. Bayi-bayi jangan diremehkan, jangan dianggap enteng, jangan dianggap bayi nggak tahu apa-apa. Mata mereka sejak itu bisa berfungsi, sudah ingin lihat dan ingin tahu segala sesuatu. Dengarkan orang tua, bayi-bayi sejak mereka matanya mulai berfungsi, langsung mereka ingin tahu segala sesuatu. Maka itu yang punya anak kecil lihat, anak-anak itu kalau dibawa kemana saja
ke tempat yang baru, mau ke toko, mau ke pasar, mau naik angkot, mau naik apa, mata mereka lihat-lihat terus tidak. Nah, ternyata mereka itu mengeksplorasi, melihat apa saja. Nah, bayi karena punya memori. Jadi begini penelitian itu, saya ringkas saja. Begitu bayi-bayi itu keluar rumah, maka mata mereka akan lihat sekitarnya. Lalu mereka akan merekam warna, karena mereka belum tahu bentuk, tapi warna mereka tahu. Misalnya bayi yang pertama diajak keluar rumah satu rute, begitu dia lihat kiri, oh ada cat atau bangunan warna kuning. Lihat ke kanan, oh ada bangunan warna putih. Lihat lagi ke depan, jalan lagi, ada bangunan yang sebelah kiri lagi warna hijau misalnya. Nah, warna-warna itu mereka cetak di memorinya. Jadi mereka bingung, ini kemana? Aku belum pernah lihat daerah ini. Kalau dia bisa diajak ngomong, udah besok diajak lihat lagi. Mereka masih gelisah, tapi mulai tenang. Kalau di kiri ini warna merah, sebelah kanan itu putih, kiri lagi hijau, berarti ini kemarin aku lewati. Mereka menghafalkan itu. Hari ketiga mereka lihat sama lagi. Oh, berarti ini yang sama dengan kemarin-kemarin. Anak itu tenang. Tapi minggu kedua rutenya diubah. Mereka tanya, mana merahnya, mana putihnya, mana hijaunya, kenapa berubah lagi? Nah, mereka mulai eksplorasi lagi. Kemana ini, kemana ini? Nah, mereka nyusun lagi. Oh, lain lagi kalau begitu. Hari ini, hari yang baru, mereka lihat warnanya berubah. Ngerti penelitian itu, saudara? Waktu saya mendapatkan hasil dari para ahli anak tentang mata anak-anak, wah ini luar biasa. Maka itu orang tua perlu kita menjaga bayi-bayi kita. Lagi sekali mereka adalah makhluk yang sangat tidak berdaya, sebab mereka tidak bisa memilih apa yang mereka dengar dan mereka lihat, harus mereka telan, tidak bisa dipilih. Mereka lihat salah, mereka dengar salah, maka salah yang terbentuk di karakter mereka. Saya ulangi, warga Nabi yang diberkati Tuhan, inilah bencana terbesar. Kalau kita keluarga baik-baik, keluarga harmonis, keluarga yang sungguh-sungguh mentaati Tuhan, maka kita akan mewariskan anak-anak yang luar biasa. Dalam perjalanan ke sini, saya dapat SMS yang buat saya SMS yang unik. SMS-nya berbunyi, tolong berikan tulisan di batu nisan mama, karena kami akan buat batu nisan itu. Saya kaget, kenapa minta ke saya? Tapi saya kenal keluarga itu. Maka di mobil saya jawab, karena saya terus teringat bagaimana keluarga ini. Saya tulis begini, supaya saya nggak lupa, saya baca dulu. Karena SMS-nya baru aja masih ada. Berapa saat yang lalu, belum 1 jam yang lalu, dalam perjalanan saya ke sini. Saya tulis begini, dengarkan. Di sini beristirahat istri, mama, oma, tante yang sangat taat pada Tuhan Yesus, koma, sangat mengasihi keluarga dan hormat pada suami. Karena memang saya tahu ibu yang meninggal ini seperti itu. Saudara, bagaimana keluarga kita? Apa yang kita harus buat untuk generasi yang berikut? Maka itu dengarkan orang tua. Kita ini jangan tahu asal beranak saja dalam nama Yesus. Mengerti kata-kata yang sangat tidak sopan ini. Lalu engkau tidak bisa mengurus anak-anak itu, penjahat engkau. Korban sudah banyak, hanya tahu seks saja, tapi anak-anak gak dididik dengan baik. Hasilnya kehancuran di tanah Papua ini. Maka itu para pejabat, para tokoh masyarakat, gereja, dan semua orang, hidup pernikahan kita itu mutlak dijaga. Memang tidak akan ada pernikahan yang bisa cocok. Tidak ada, dengar itu. Tidak ada pernikahan yang bisa cocok. Alkitab itu kalau saya simpulkan, kalau sampai ada orang ingin menikah dengan yang cocok, Alkitab berkata, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok.
Bayangkan kalau sampai Alkitab berkata kawin dengan mayat baru cocok, maka itu suami istri hanya satu-satunya buku di dunia ini. Di dunia, bukan cuma di Indonesia. Satu-satunya buku di dunia ini yang di dalamnya ada pernyataan, aku Yahweh Tuhan benci perceraian. Dengar, bukan cuma nggak suka, tapi benci. Itu satu-satunya buku itu namanya kitab suci kita. Katakan amin, warga gereja. Aku benci perceraian. Kenapa? Dia begitu tegas menyatakan, bukan cuma nggak suka, tapi aku benci perceraian. Karena maksud Tuhan, apapun alasan ketidakcocokan pernikahan kita, maka cerai bukan jalan keluar. Sebab kalau orang itu menikah lagi dengan orang lain, maka masalah yang sama akan tetap terjadi. Betul tidak? Karena menikah dengan orang, maka itu bukan perceraian jalan keluarnya. Lalu apa? Ini yang penting dalam kehidupan kita. Cuma satu yang Alkitab ajarkan. Kapan, bagaimana rumah tangga kita bisa aman? Cuma satu. Catat, simpan. Satu, bukan dua, bukan tiga. Satu, mengampuni. Ayo ulangi kata mengampuni. Ampuni istri kita, ampuni suami kita. Terus. Kalau ada yang jawab, sampai kapan? Sudah berkali-kali saya ampuni dia, begitu lagi. Alkitab jawab, sampai mati. Amin. Mengampuni. Kenapa sampai mati? Masih ingat ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus di Matius 18 ayat 21? Petrus tanya begini, Guru, apakah 7 kali kami mengampuni orang yang bersalah pada kami? Karena zaman itu, Matius 18 ayat 21 ya, zaman itu guru-guru Yahudi, ahli-ahli Taurat itu mengajarkan, kalau kamu bisa ngampuni orang sampai 3 kali, kamu hebat. Lalu Petrus naikkan 7 kali. Dia pikir akan dapat pujian. Wih, ini murid hebat. Yang lain aja 4, cuma 3 kali, ini 7 kali. Maksudnya dipuji. Wih, ternyata Yesus bilang, bukan 7 kali Petrus, 70 kali 7 kali. Jadi itu 70 pangkat 7. 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. 7 kali. Siapa pernah hitung? Itu jumlahnya 5 miliar kali lebih. Tidak ada tokoh siapapun di dunia yang pernah mengajarkan mengampuni orang itu sampai 5 miliar kali lebih. Ada seorang pernah menghitung, kalau orang itu sampai umur 70 tahun ya, maka dihitung setahun berapa kali, sebulan berapa kali, seminggu berapa kali, 1 jam berapa kali, 1 menit berapa kali, nah sampai 1 detik. Maka kalau kita hidup sampai umur 70 tahun dengan hukum Kristus, maka kita tuh mengampuni orang 1 detik itu 11.000 sekian ratus kali. 1 detik bukan 1 menit. Jadi artinya begini, sebelum ada orang bersalah sudah diampuni duluan. Kan aneh. Katakan amin, saudara. Itu hukum yang luar biasa. Jadi belum ada orang salah, kita harus ampuni dulu. Tidak ada agama apapun di dunia yang sehebat Yesus mengajarkan kepada kita. Maka itu celakalah kita kalau kita mengaku pengikut Yesus, kita ternyata punya banyak musuh. Mati saja, nggak usah hidup jadi Kristen, karena hukum Kristus kita langgar. Yang lain mengajarkan kamu disakiti balas, tapi kalau Yesus Tuhan kita tidak. Yesus Tuhan mengajar saya mengampuni orang sebelum orang itu bersalah. 1, 2, 3. Yesus Tuhan mengajar saya mengampuni orang sebelum orang itu bersalah. Indah bukan hukum itu? Jadi kalau dia salah, kita jawab, aku sudah ngampuni kamu kemarin. Orangnya bingung.
Salahnya kan sekarang. Iya, tapi kemarin aku sudah ampuni kamu. Wah, itu hanya orang Kristen yang bisa buat itu, saudara. Dunia tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Maka itu kalau pendeta rajin bertengkar, matilah dia. Daripada hidup jadi pendeta tapi munafik. Termasuk kita suami istri. Ampuni istri kita, ampuni suami kita. Maka kalau di rumah isinya pengampunan saja, rumah tangga pasti aman. Amin. Surga akan turun ke bumi lewat keluarga kita masing-masing. Anak-anak bahagia. Maka itu pada banyak keluarga. Ya, saya punya berapa resep. Dengar baik-baik. Tolong suami istri, ayah ibu selalu minta kepada teman-teman kita untuk tanya anak-anak kita. Ini caranya kita memeriksa rumah tangga kita masih aman atau tidak. Tolong ya. Nanti kalau kami nggak ada, tolong kamu tanya anak-anak kami. Suruh mereka cerita apa yang mereka nggak suka tentang kami kalau di rumah dan apa yang mereka suka. Berani nggak saudara seperti itu? Nggak berani, awas seperti saudara munafik. Tanya teman-teman, suruh tanya anak-anak kita. Udah? Yang berikut, untuk mengetahui apakah kita sebagai ayah yang baik di rumah atau tidak, ada resep baru. Suruh teman kita tanya anak-anak kita juga. Nyong, misalnya gitu. Mau tanya, buat kamu tuh lebih senang papamu di rumah atau tidak? Kalau anak-anak jawab, wah, kami senang kalau papa nggak pulang. Nah, kalau anak-anak jawab begitu, tangkap bapaknya anak itu, saudara. Masukkan penjara saja, sebab dia adalah harimau galak di rumah itu. Kalau sampai anak-anak berkata, kami lebih senang kalau papa nggak di rumah, matilah bapak itu lebih baik. Maaf ya saya berkata kasar ini, sungguh. Sebab daripada punya bapak tapi menyakiti untuk apa? Nah, sekarang giliran orang tua. Saudara, kita harus rendah hati. Kalau sampai teman-teman kita, setelah kita izinkan mereka tanya kepada anak-anak kita, lalu jawabannya seperti itu, orang tua belajar rendah hati untuk kita mengubah diri. Jangan begitu dengar, mana anak itu kurang ajar betul, bikin malu orang tua. Awas ngomong seperti itu. Kita harus bertobat. Amin. Nah, orang tua begini anak-anak kita. Saya punya berapa pertanyaan klasik kepada anak-anak. Di antaranya gini, saya tanya gini, kapan terakhir kali kalian lihat papa mama makan satu meja bersama-sama sambil bergurau? Dengarkan pertanyaan ini. Ini pertanyaan klasik yang saya selalu tanya kepada banyak anak-anak. Kapan terakhir kali kalian melihat papa mama makan bersama? Saudara dengar, suami istri yang gak harmonis itu tidak akan mungkin bisa makan bersama. Kan di warung dan di restoran, saya katanya itu. Kalau di restoran bisa sandiwara, pura-pura mesra. Bohong betul, ini tipu-tipu saja. Tapi di rumah, orang yang sedang musuhan itu gak mungkin bisa duduk makan bersama. Betul tidak? Karena mau makan musuhnya itu masalahnya. Jadi kalau suami istri makannya satu di dapur, satu di kebun, awas itu ya. Itu berarti sedang tidak berdamai. Maka itu ayah ibu, kapan terakhir kali kita dilihat anak-anak kita makan berdua sambil bergurau? Walaupun sudah tua-tua, jangan merasa, ih sudah tua jangan kayak anak muda. Jangan begitu. Walaupun sudah tua, sudah kakek nenek sekalipun, biarlah anak cucu boleh bahagia. Lihat opa omanya masih lucu. Amin. Itulah kebahagiaan anak-anak. Sederhana saudara, sederhana. Bukan perkara-perkara besar yang kita harus buat untuk membuat generasi berikut tetap baik dan aman hidupnya.
rukunlah kita berdua suami istri, saling mengampuni, anak-anak akan bahagia. Hanya melihat ayah ibu bisa makan berdua dan sambil bergurau di meja makan, anak-anak tidurnya nyenyak, makannya nikmat, belajarnya tenang. Betul? Mereka ke sekolah akan jadi anak jenius. Ayah ibu pergi ke kantor, pergi ke kerjaan, pergi ke tanggung jawabnya. Kalau harmonis di rumah, pergi pun dengan sukacita. Akhirnya produktivitas hidup dalam segala bidang itu meningkat dengan sendirinya. Kalau sudah begitu, pulang ke rumah itu kebahagiaan, bukan neraka. Bayangkan kalau suami istri nggak bahagia. Berapa banyak suami kalau mau pulang telepon dulu, tanya anaknya, mama sudah tidur belum? Kan aneh, ini suami model apa? Mau pulang tanya istri sudah tidur atau belum? Kalau anak bilang belum, masih nonton sinetron, bilang papa belum pulang dulu. Karena papanya tunggu macan galak itu tidur dulu baru dia pulang. Rusak rumah tangga seperti itu. Mana ada kebahagiaan? Bagaimana kerja akan produktif, hasil tidak akan menyenangkan. Maka itu anak-anak Tuhan, jaga hubungan pernikahan kita. Pertanyaan klasik yang kedua yang saya sering tanyakan kepada anak-anak, kapan papa mama kalian lihat mengerjakan sesuatu itu berdua? Maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Di Papua, saya jarang sekali melihat ada suami membantu istri masak di dapur. Iya atau tidak? Tolong ibu-ibu jawab pertanyaan saya. Jarang sekali. Dengarkan, anak-anak bahagia kalau melihat ayah ibunya ngerjakan apa-apa itu berdua. Misalnya ketika ibu sedang bersihkan kebun, cabut rumput, bapak ikut nimbrung, nyapu sambil ngomong. Bapak kerjakan apa, ibu ikut sambil kerjakan, mereka dua cerita. Itulah kebahagiaan anak-anak. Gak perlu barang-barang mewah di rumah, betul? Gak perlu barang-barang yang mahal di rumah. Asal ayah ibu harmonis, anak-anak sehat, anak-anak cukup. Maka itu suami istri mengampuni, itu hal yang penting sekali. Karena itu yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita. Saya mau baca ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Kita bersyukur dalam bahasa Indonesia ada kalimat rumah tangga, betul? Maka sudah 1 Korintus 13 ada kata rumah tangga dalam bahasa Indonesia untuk keluarga. Maka saya ambil kata rumah. Saudara, sekecil-kecilnya rumah, sesederhana-sederhananya sebuah rumah, itu perlu tiang tidak? Jadi perlu tiang tidak rumah itu? Perlu. Nah, minimal tiang rumah itu berapa? Awas bilang 3 kamu. Aku bilang 1, itu payung namanya. Rumah minimal 4 tiang. Alkitab mengajarkan kepada kita lewat 1 Korintus 13 ayat 7. Itulah tiang rumah tangga kita. Jadi kalau ada rumah tangga lagi goyah, ya dengar, lagi goyah, jangan periksa mana ini mama mantunya, mana mama mantunya. Bukan mama mantunya yang salah. Kalau rumah tangga lagi goyah, jangan periksa ke ATM, saldonya tinggal berapa. Bukan saldonya, goblok. Rumah tangga yang sedang kacau, itu pasti tiang-tiangnya yang kacau. Dan begini kata Tuhan tentang pernikahan kita, 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Tiang yang pertama, saya baca dengan kata kasih. Nah ini lagi saudara, satu-satunya buku di dunia, dengar ya, satu-satunya buku di dunia yang mempunyai tulisan definisi apa itu kasih, itu cuma Alkitab kita.
Dunia ini penuh dengan tulisan cinta, bukan kasih. Kasih itu beda dengan cinta. Maka itu saudara, kalau Alkitab menulis apa itu kasih, itu hanya di 1 Korintus 13. Maka dunia tidak akan menerima, mendapat, memiliki kasih kalau tidak lewat gereja. Karena hanya kita yang punya catatan ini. Apa itu kasih? Mungkin saudara bertanya, apa bedanya kasih dengan cinta? Beda warga Nabire yang mendengar siaran langsung ini. Cinta itu ada unsur seks. Kalau kasih tidak ada unsur seks. Maka itu Alkitab ini mengajar, yang sedang pacaran hanya boleh ada kasih, tidak boleh ada cinta. Cinta itu dimiliki setelah menikah. Setelah selesai pemberkatan pernikahan kudus, baru ada cinta. Tolong pemerintah, tolong tokoh-tokoh masyarakat, ini disampaikan dengan benar. Gereja, inilah berita yang tepat. Terima kasih. Siapa namamu? Elis. Kamu bagian apa di gereja, Elis? Anak sekolah minggu. Tepuk tangan buat Elis. Terima kasih, Elis. Tak bagus pelayanannya. Baik, karena dia beli saya minum. Yang lain jangan iri kalau saya minum sendiri. Kenapa di rumah nggak bawa sendiri tadi? Enggak. Maaf. Saya lanjutkan. Kalau cinta itu didahulukan waktu pacaran, hasilnya adalah seks bebas. Betul tidak? Maka itu dalam nama Yesus, hentikan engkau anak-anak muda. Kalau engkau pacaran, jangan pakai cinta, harus kasih. Kasih itu kudus, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu. Maka itu kalau kamu pacaran cemburuan terus, goblok kamu. Saya bilang, jangan mau menikah dengan orang yang suka cemburuan. Kalau tidak engkau mati muda. Catat itu baik-baik. Jadi waktu pacaran tidak ada cemburu. Baca nanti di rumah ya. Di ayat 4 itu kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu kasih. Nah setelah menikah baru boleh cemburu. Karena sudah milik. Waktu pacaran bukan milik, tidak boleh cemburu. Dan tidak ada seks. Ingat itu. Tidak ada seks. Harus kudus kasih itu. Maka itu yang pacaran dengar. Yang pacaran Tuhan melarang. Gandengan tangan, awas kamu. Apalagi ciuman, awas kamu. Kalau pacaran semua itu tidak boleh. Lagi sekali, ini demi masa depan. Kenapa gandengan tangan juga tidak boleh? Sebab orang yang sedang jatuh cinta, itu jari-jari tangannya itu ada strum 240.000 volt. Oh, itu strumnya tinggi sekali. Gini saja, gini ya, supaya cepat waktunya ini, supaya cepat, supaya saudara tahu. Begini, apa bedanya kamu gandeng pacar dan gandeng mayat? Cepat bedakan. Ayo, beda tidak? Loh, cepat, beda tidak? Dua-dua sama merinding, tapi merindingnya beda. Maka itu kalau engkau pacaran gandeng-gandengan, awas kamu. Sebab masalahnya, kalau sudah pegang tangan, itu manusia itu jeleknya di situ. Dia tidak puas dengan tangan. Nanti mulai pegang, rambutmu ada apanya? Tonjok kamu ya. Nah, rambut ada apa? Pundakmu ada apa? Oh, saya tendang kamu terus-terus begitu. Serius saudara, ini kebenaran. Orang yang sedang jatuh cinta, tangannya itu penuh strum. Ingat itu baik. Apalagi ciuman. Itu tidak boleh. Itu hanya boleh untuk suami istri. Karena tidak masalah. Dalam satu tulisan di Ilmu Jiwa, ciuman itu pintu gerbang seks yang terlebar. Dan itu betul. Maka itu hentikan ini supaya Papua bebas dari AIDS, dari semuanya. Setuju? Hentikan semuanya itu. Nah, suatu kali ada anak muda yang ngotot. Tapi Pak, kalau nyebrang jalan bagaimana? Masa saya nggak gandeng pacar saya? Oh, anak ini nekat. Oke. Ada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Oh, tak
tapi di kota saya belum ada. Wah, nekat. Oke, saya nggak kalah hikmat, saya minta Roh Kudus beri saya hikmat supaya skakmat anak ini diam. Begini kata Roh Kudus kepada saya, oke, kalau pacarmu itu nenek, gandenglah dia waktu nyebrang. Karena nenek kan nggak bisa cepat jalannya, harus dituntun dong. Ingat ya, kalau anak-anak muda harus berhenti dari cara-cara yang salah dalam hidup ini. Ya, nggak ada bilang, oh anak ada yang ngotot, tapi kan Paulus pernah nulis ada cium kudus. Ini anak kurang ajar, betul ini ya? Masih baca baik-baik kata cium kudus itu. Apa? Kan itu nyatakan tanda cinta. Enggak, itu nanti setelah kamu menikah. Kalau kamu ingin cium tembok saja sudah. Daripada kamu ngotot terus, saya bilang begitu pada anak itu. Saudara ingat ya, demi masa depan. Ingat, tidak ada korban cinta laki-laki itu, nggak ada. Korban cinta itu pasti perempuan. Catat itu baik-baik. Betul atau tidak? Korban cinta itu pasti perempuan. Maka itu hentikan kebodohan ini. Awas anak-anak gadis, engkau jangan mabuk rayuan buaya-buaya darat itu. Jangan kamu mabuk. Memang perempuan itu ditakdirkan kok dirayu terus mabuk. Wah, sudahlah. Hati-hati dengan rayuan itu. Jangan mau dibohongi. Yang suka merayu bertobat kamu ya. Awas. Oke? Jadi tahu bedanya cinta dengan kasih? Waktu pacaran tidak ada cinta, hanya kasih. Karena itu kudus. Setelah menikah itu baru boleh. Sekarang kita lihat, inilah tiang-tiang dalam pernikahan. Nomor 1, kasih itu menutupi segala sesuatu. Indah sekali. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi, kalau sudah menikah, tiang pertama dalam rumah tangga kita adalah menutupi segala sesuatu. Kalau ada kata menutupi segala sesuatu, itu artinya tutupi dosa suami dan tutupi dosa istri. Katakan amin. Apa lawan katanya menutupi dosa? Mengungkit-ungkit. Betul. Saya percaya semua pernikahan gak akan suka kalau suka diungkit-ungkit. Maaf, ini cuma ngomong. Biasanya suami atau istri yang suka ungkit-ungkit itu. Nggak usah malu-malu jawabnya, ayo. Istri atau suami? Suami atau istri? Nah, bertobat itu istri soal ungkit-ungkit itu. Dulu kamu ya, ingat dulu di OYH, ingat dulu kamu apaan itu? Ingat di Pantai Maaf, ingat apa lagi? Awas suka ungkit-ungkit ya. Tutupi, katakan amin. Suami saya menutupi, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah ingat-ingat yang dulu, tidak usah. Karena itulah tiang pertama dalam pernikahan kita. Tiang kedua, kasih itu bagaimana? Percaya segala sesuatu. Ini bukan bicara masalah iman. Banyak anak Tuhan salah menerjemahkan firman ini. Oh, begitu boleh percaya ini, percaya itu. Bukan. Ini hanya untuk suami istri. Di antara 4 tiang dalam pernikahan kita, rumah tangga kita, saudara, maka saya menemukan tiang kedua ini yang paling penting, dan ini tiang utama. Percaya segala sesuatu. Apa itu percaya? Retaknya rumah tangga, retak pertama dalam pernikahan kita itu ketika muncul curiga. Yang sudah menikah akan tahu. Begitu curiga itu datang, rumah tangga kita roboh hari itu juga. Karena tiang utamanya kamu. Kita nggak percaya pasangan kita. Apalagi kalau kita curiga hanya gara-gara SMS. Betul nggak? Berapa banyak rumah tangga kacau hanya karena SMS iseng. Misalnya gini, ibu, saya lihat bapak di kota A, di hotel B dengan perempuan C, misalnya gitu. Ngerti SMS seperti itu? Ya, jangan dipercaya. Suami istri tiang pertamanya, yang paling utama adalah saling percaya. Percaya pasangannya segala sesuatu. Percaya. Jujur suami istri, siapa masih nggak percaya pasangannya soal uang, masih sembunyi-sembunyi soal uang, awas.
Siapa suami istri yang punya HP pakai pin, lalu pinnya nggak saling ditunjukkan, awas. Apalagi kalau berak HP dibawa, awas itu. Mandi saja HP dibawa, ngapain itu? Berarti suami istri sudah nggak saling percaya lagi. Siapa suami istri punya ATM tapi pinnya tiap jam diganti, nganggur apa tiap jam ke ATM ganti pin? Awas gitu. Kalau suami istri nggak saling percaya, semuanya banyak. Maka itu tiang kedua, ini tiang utama buat saya. Hari ini mari kita jujur suami istri. Apakah kita total percaya atau kita masih curiga pada pasangan kita tentang satu dua? Ingat itu. Siapa yang masih punya rasa gini? Bayangkan dari rumah di Siliwini cuma ke OYH, di SMS terus tiap setengah jam. Itu berarti nggak percaya pada pasangan. Ayo pulihkan hubungan itu. Yang ketiga, ayo baca bareng-bareng. Yang ketiga, kasih itu adalah apa? Mengharapkan apa? Baca baik-baik. Segala sesuatu. Apa lawan katanya mengharapkan segala sesuatu? Menuntut. Suami istri, tiang ketiga adalah saling menuntut. Tuhan tidak mau. Suami istri nggak boleh jadi wasit. Aku beri kamu waktu 3 bulan ya, nggak berubah. Wih galak betul. Suami istri tidak boleh menuntut, harus mengharapkan kiranya pasanganku berubah. Jadi kalau tidak menuntut, jadi nggak ada marah karena mengharapkan dia berubah. Tapi sudah 16 tahun kawin ini nggak berubah-berubah, masih ada 24 lagi ke depan. Itu baru 50 tahun. Jadi tunggu dia terus berubah. Amin. Suami istri selalu mengharapkan perubahan pasangannya, selalu mengharapkan. Ya sudahlah, nggak hari ini, besok nyampe juga nggak, ya lusa, terus begitu mengharapkan. Maka kalau yang ketiga juga dipelihara baik, rumah tangga itu aman. Yang keempat, saudara, apa bunyinya? Ayo, bagaimana sabar menanggung segala sesuatu? Sabar, hebat sekali firman ini. Apa lawan katanya? Kalau sabar mau soal terus, lawan katanya apa? Ayo, apa? Susah benar. Enggak sabar kok, susah benar. Tidak sabar dalam menanggung segala sesuatu. Maka kalau tiang keempat juga goyah, maka rumah tangga goyah. Jadi hari ini suami istri, mari kita pulihkan pernikahan kita. Baik yang di gedung guest house maupun di rumah. Para tukang ojek sedang dengarkan pakai HP, yang ada di laut sedang melaut, ada radio di sana, yang di rumah sakit, yang di mana saya mendengarkan RRI Nabire. Ayo kita ubah rumah tangga kita buat damai sejahtera. Amin. Biar surga turun ke bumi. Kalau semua keluarga di tanah Papua hidupnya harmonis, maka surga turun ke bumi. Nggak ada kemabukan, nggak ada seks bebas, nggak ada AIDS, nggak ada kerusakan moral, tidak ada kekacauan di masyarakat, nggak ada macam-macam kriminalitas. Semua dimulai dari keluarga. Berdamai suami istri dalam segala sesuatu. Kalau kita mau saling mengampuni, luar biasa. Jadi kalau ada kegoncangan dalam pernikahan, jangan cari siapa-siapa. Berdua duduk baik-baik, renungkan. Tiang mana dari 4 tiang ini yang sedang goyah di rumah ini? Dua-dua jujur, saling mengampuni, terbuka, jangan saling nuduh. Maka nanti berkat Tuhan ada di pernikahan kita semuanya. Amin. Saudara, rindu itu terjadi untuk kita. Ingat, saya ulangi, bencana terbesar itu bencana apa tadi? Bencana keluarga. Itu yang terbesar di masyarakat, sebab dampaknya itu besar sekali. Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau kita mendengar berita, melihat fakta yang ada di Jogja, Gunung Merapi meletus begitu dahsyat, bencana luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bencana alam sehebat apapun juga, pemulihan itu bisa cepat terjadi. Kita ingat 6 tahun yang lalu, berapa hari lagi kita akan memperingati gempa besar di Nabire? November 2004 yang lalu. Ngeri keadaannya. 6 tahun berjalan, kota Nabire sudah pulih lagi. Sepertinya tidak terjadi apa-apa.
Wasior baru selesai, ngeri keadaannya, ratusan korban meninggal. Kita percaya nggak akan lama pemulihan juga bisa dikerjakan, bangunan-bangunan bisa didirikan. Merapi yang begitu menakutkan, kita tidak tahu bagaimana keadaan yang selanjutnya, tapi kita percaya pemulihan pasti akan terjadi. Tapi bencana terbesar, saudara, saya mau katakan hari ini kepada semua kita, bencana terbesar itu adalah bencana